Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kasus penembakan siswa SMK oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah masih terus diusut oleh Polri. Kompolnas mengaku sudah melihat rekaman video dan mencocokkannya dengan keterangan saksi dan keluarga korban. Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital yang ditemukan dalam kasus penembakan. Salah satu jejak digital yang ditemukan yakni rekaman video. Kompolnas bilang setelah disandingkan antara video dan keterangan saksi dan juga keluarga korban, peristiwanya semakin terang benderang. Kami ke sekolah, ya, terus kami bertemu juga dengan korban yang ditembak, dengan keluarganya, termasuk kami ketemu sama anak-anak yang lain. Ya. Lah itu kami sandingkan dengan video yang ada. Lah faktanya ya peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Kasus penembakan siswa SMK oleh oknum polisi masih diselidiki Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang. Aibda RZ yang diduga sebagai pelaku telah ditahan atau dipatsuskan untuk diperiksa oleh Propam Polda Jateng. Meskipun pelaku telah ditahan, namun status Aibda RZ masih sebagai terperiksa. Status tersangka belum ditetapkan karena masih menunggu sidang etik polisi. Kasus yang diproses oleh Propam berkaitan dengan pelaku penembakan, kami jamin bahwa sesaat setelah kejadian paginya itu sudah dilakukan pemeriksaan dan hari ini sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Ini kami jamin dan kami akan transparan itu. Merespons adanya dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, Komisi 3 DPR menegaskan perlu ada evaluasi rutin untuk mengawasi kewenangan anggota Polri dalam menggunakan senjata api. Soal masukan bagaimana, kita kan ingin menanyakan bagaimana evaluasinya justru. Ya, apa yang dilakukan selama ini mengontrol penggunaan senjata oleh polisi, ya, oleh orang yang berwenang, tapi apakah berkapasitas. Nah, itu yang harus kita cek secara reguler, secara rutin. Korban GRO tewas dengan luka tembakan pada 24 November 2024. Ia diduga tertembak saat polisi berupaya melerai aksi tawuran dua kelompok remaja di wilayah Simongan, Semarang Barat. Untuk mengusut tuntas kasus ini, polisi sudah memeriksa sekitar 12 orang. Proses ekshumasi korban juga sudah dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara.